Dan pemirsa, kita akan bergabung ke Istana Negara terkait pemerintah akan memberikan informasi terkait pertemuan dari organisasi Islam dan pimpinan pondok pesantren. Dengan upaya-upaya Indonesia dalam rangka ikut serta ambil bagian dalam upaya perdamaian di Palestina. Tadi disampaikan panjang lebar oleh Bapak Presiden situasi yang melatar belakangi, kemudian situasi geopolitik, kemudian juga situasi ekonomi dunia, kemudian juga meluruskan beberapa hal yang selama ini mungkin disalahartikan dari keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Beberapa contoh hal-hal yang tadi disampaikan terkait dengan concern dari beberapa pihak mengenai keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Pertama adalah bahwa masuknya Indonesia ke Board of Peace ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan pertama perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza. Kemudian seperti juga saya sudah sampaikan bahwa kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara, dan itu sudah jelas. Kemudian disampaikan juga mengenai keterlibatan Indonesia pada saat nanti mengirimkan pasukan ke Gaza, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Saya kira itu semua udah sinkron dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Kemudian juga hal-hal lain terkait urusan perkembangan situasi pada umumnya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertemuan sore hari ini yang ada kaitannya dengan Kementerian Luar Negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam dialog dengan Bapak Presiden menyatakan kalau memang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia, maka Indonesia juga tidak segan untuk absen dan keluar dari Board of Peace. Apakah itu memang disampaikan oleh Bapak Presiden? Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Menurut tadi sampaikan bahwa targetnya adalah kedamaian dan kemerdekaan Palestina. Karena kan belakangan ini kan Israel masih menyerang Gaza, makanya bisa duduk salah satu Indonesia yang berpertimbangan kembali sahabat di bukan ya. Jadi kita harus jadi ini kan situasinya masih rapuh. Kemudian kita juga tahu positioning masing-masing negara yang tergabung di dalam Board of Peace ini juga masih dalam artian berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya lebih rinci. Dan tentu saja terkait dengan serangan tersebut, kita semua, khususnya negara-negara yang tergabung di dalam grup of New York ini, yang 8 negara dengan mayoritas penduduk Islam Muslim terbesar, itu sepakat untuk mengeluarkan joint statement bersama yang sifatnya mengecam dan menyatakan bahwa hal tersebut tuh bisa mencederai proses yang sedang terjadi. Kita minta semua pihak untuk sama-sama menghormati, karena ini kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama, menuntut tanggung jawab dari semuanya, dari semua pihak. Dan saya kira situasi demi situasi ataupun kasus demi kasus yang kita lihat itu
memerlukan suatu penilaian dan penanganan yang dingin, ya kan, tidak emosional, dengan tetap berpegangan pada tujuan akhir tercapai. Oke, baik, saya kira itu saja, teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ini terkait keanggotaan Indonesia di Board of Peace.